Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, baik itu perempuan maupun laki-laki, perempuan yang janda maupun yang memang masih berstatus sebagai gadis. Demikian juga laki-laki, baik itu duda maupun memang sama sekali belum pernah menikah, ataukah mungkin laki-laki yang ditinggal mati oleh sang istri. Demikian juga wassalihin, orang-orang yang layak menikah, min ibadikum wa imaikum, dari hamba-hamba sahayamu, baik itu hamba laki-laki maupun hamba perempuan. Iyakunu fuqara, jika mereka itu miskin, yughnihumullahu min fadlih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, di ayat ini ada perintah khususnya bagi para orang tua, bagi mereka yang telah menikah, untuk menikahkan orang-orang yang sendirian. Bahkan di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada orang-orang yang ragu untuk menikah. Salah satu di antara sebab keraguan untuk menikah terutama laki-laki adalah karena belum memiliki kemampuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab keraguan itu dengan perkataan iyakunu fuqara, jika mereka itu fakir, jika mereka itu miskin, yughnihumullahu min fadlih, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, karena sesungguhnya karunia Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian di dalam buku ini penulis menghadirkan juga beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang kriteria wanita yang ideal atau kriteria istri yang ideal. Hadis pertama ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat di dalam kitab Fathul Bari jilid 9 halaman 132. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Dinikahi wanita itu karena 4 motif, 4 faktor yang mendorong seorang laki-laki menikahi seorang wanita. 5 liha, karena hartanya. Ada seorang laki-laki yang tertarik kepada wanita karena hartanya, mungkin wanita itu kaya atau keturunan orang kaya. Walihasabiha, karena keturunannya, mungkin keturunan bangsawan. Walijamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat kata Rasulullah, walidiniha, dan karena agamanya. Kemudian Nabi SAW mengunci hadis ini dengan mengatakan, fadfar bidatid din taribat yadak. Prioritaskanlah agamanya, maka engkau akan terbebas dari kebinasaan. Apa artinya hadis ini? Nabi SAW merangkum 4 motivasi dari seorang lelaki di dalam menikah. Ada yang menikahi wanita itu karena kecantikannya, ada yang karena keturunannya,
ada yang karena kekayaannya, dan ada yang karena agamanya. Ya, kemudian Nabi SAW mengunci dengan perkataan fadfar bidzatid din, prioritaskan agamanya. Ini artinya apa? Tidak dilarang seorang laki-laki itu memilih istri karena cantik. Tidak dilarang seorang lelaki memilih istri karena keturunannya. Tidak dilarang juga karena hartanya. Tetapi hendaknya yang menjadi faktor motivasi utama memilih seorang wanita itu sebagai istrinya adalah faktor agamanya. Syukurlah kalau ada seorang wanita yang agamanya baik, kemudian dia cantik, dia kaya, keturunannya juga dari keturunan yang baik-baik. Wah, Masya Allah, dia telah mengumpulkan nikmat dunia dan akhirat, nikmat dunia dan agama. Tetapi tentu jarang kita mendapati wanita yang memiliki 4 kriteria sekaligus. Maka Nabi SAW mengatakan kalau ada kekurangan di antara 4 kriteria itu, maka yang paling utama harus diprioritaskan adalah agamanya. Bahkan berkumpul 4 kriteria itu, kalau tidak ada agamanya, maka secara tersirat Nabi SAW mengatakan kamu tidak dijamin dari kebinasaan. Ya, karena agamalah sesungguhnya yang merupakan penentu utama kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Masih ingat ayat yang pernah kita angkat, syarat Allah menurunkan ketenangan, di mana ketenangan itu adalah merupakan intinya kebahagiaan. Di dalam surat Al-Fat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Ila akhiril ayat. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Apa artinya ayat ini? Bahwa sumber ketenangan itu dari Allah. Ketenangan inilah yang menentukan kebahagiaan, termasuk kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kemudian kemana diturunkan ketenangan itu? Ke dalam hati. Tetapi tidak semua hati manusia. Hanya hatinya orang-orang yang beriman. Hanya hatinya orang-orang yang beragama. Tentu makna agama di sini adalah akidahnya. Kita lihat, kita harus mengetahui bagaimana akidah orang itu. Apakah akidah yang sahihah? Apakah dia memiliki akidah yang benar? Ya, jangan sampai calon kita itu ya akidahnya adalah akidah yang sesat. Ya, sebab Nabi SAW pernah memprediksi bahwa umatnya ini itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, artinya manusia yang diutus, manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Muhammad menjadi nabi dan rasul, itu nanti satu ketika akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, bahkan 73 golongan ini mereka masing-masing mengaku sebagai Islam. Ya, kalau tidak mengaku Islam itu tidak masalah. Tapi banyak yang mengaku Islam. Ada yang mengaku Islam, ternyata dia masih mengakui ada Nabi sesudah Muhammad. Ya, jelas ini adalah akidah yang sesat. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan di antara 73 golongan itu hanya 72 diantaranya sesat dan hanya satu diantaranya yang selamat. Kemudian Nabi ditanya, siapa itu golongan yang selamat ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Apa yang saya bawa, apa yang saya dakwahkan, risalah yang saya bawa, yaitu Al-Quran dan hadis, ya, dan apa yang diikuti oleh para sahabatku. Nah, itulah sebabnya manhaj akidah yang sahih itu adalah manhaj akidah yang bersumber pada Quran, bersumber pada hadis-hadis yang sahih, kemudian sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Tentu dalam konteksnya sekarang ini
adalah ulama. Ya, kita harus menjadikan ulama sebagai rujukan ya di dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga masuk dalam kategori agama di sini adalah lihat ibadahnya. Apakah ibadahnya itu sesuai dengan sunnah Nabi atau banyak bidah-bidahnya. Kemudian lihat juga akhlaknya. Nah, inilah yang disebut dengan ad-din. Ya, jadi menilai atau melihat kriteria seorang wanita yang ideal dijadikan sebagai istri adalah prioritaskan agamanya. Coba kita tahu bagaimana akidahnya, ya, kemudian bagaimana kita mengetahui juga ibadahnya, demikian juga akhlak daripada wanita itu. Nah, wanita yang baik agamanya, inilah pula yang diistilahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan al-mar'atus salihah, dengan wanita yang salihah. Beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahihul Jami', beliau mengatakan ad-dunya kulluha mata'un. Dunia ini seluruhnya adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, tetapi sebaik-baik dari seluruh perhiasan dunia itu adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salihah, yaitu wanita yang memiliki agama yang baik, ya, memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, memiliki ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki al-akhlakul karimah. Kemudian secara rinci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lagi bagaimana kriteria istri yang baik itu. Beliau bersabda, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran. Hendaklah salah seorang di antara kamu memiliki hati yang bersyukur. Ya, hati yang bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya. Sebab tidaklah pantas seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah kemudian dia tidak bersyukur. Walisanan dzakiran, dan memiliki lidah yang senantiasa zikrullah, senantiasa mengucapkan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, baik itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, termasuk diantaranya adalah membaca Al-Quran. Kemudian Nabi yang ketiga mengatakan wazaujatan mu'minatan. Kemudian memiliki istri yang beriman. Nah, di antara ciri-ciri istri yang beriman ini kata Nabi, tu'inuhu ala amril akhirah. Nah, istrinya itulah yang membantu dia untuk perkara-perkara akhirat. Membantu menunjukkan bagaimana cara belajar agama, membantu menunjukkan di mana belajar agama yang benar, membantu membangunkan kalau misalnya tertidur untuk menunaikan sholat, membantu menunjukkan bahwa inilah yang halal, membantu juga menunjukkan bahwa Pak ini haram. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam muamalat yang haram. Biarlah kalau terpaksa kita harus memiliki nafkah yang sedikit, biar sedikit tapi halal. Nah, ini yang dikatakan tu'inuhu ala amril akhirah. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan ciri-ciri wanita yang salihah itu selain tu'inuhu ala amril akhirah, membantu dia dalam persoalan akhirat, juga tu'inuka ala amri dunyaka wa dinaka khairum maktanazan nas. Menunjuki kamu kepada kepada urusan-urusan duniamu dan juga urusan-urusan agamamu, di mana itu adalah merupakan sebaik-baik simpanan harta manusia. Jadi
kriteria wanita yang solehah itu yang pertama adalah dalam hadis ini adalah membantu suaminya untuk taat pada Allah untuk urusan-urusan akhirat. Ya. Bagaimana dia memiliki perbekalan menuju mati, perbekalan menuju akhirat. Demikian juga tu'inuka ala amri dunyaka. Termasuk juga menolong, membantu untuk urusan-urusan dunia. Misalnya memberikan saran-saran, memberikan pendapat-pendapat. Inilah mungkin maisha kita, pekerjaan yang bagusnya kita kerjakan. Ya, atau misalnya apa? Di dalam mengarahkan seleranya, di dalam mengarahkan hobinya, jadi itu urusan-urusan dunia yang tetap berada di dalam koridor agama. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kembali beberapa kriteria-kriteria wanita yang tepat dijadikan sebagai istri yang dengannya sebuah rumah tangga yang ideal itu bisa terbangun. Sebuah rumah tangga yang sakinah itu bisa terbangun apabila seorang laki-laki memilih istri yang tepat. Ya. Bagaimana ciri-ciri istri yang ideal sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu an. Beliau mengatakan tazawwajul wadud al walud inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Nikahilah kata Nabi al wadud, wanita-wanita yang besar cintanya. Ya, jadi wanita yang bukan setengah-setengah cintanya. Ya, jadi makanya waspada jangan sampai calon istri kita itu dipaksa oleh orang tuanya. Ya. Kalau diarahkan, dituntun oleh orang tuanya, kemudian wanita itu memang ridho kepada calon suaminya, itu insya Allah tanda-tanda dia cinta. Tetapi kalau dia nikah karena kemauan orang tua saja, itu belum tentu. Ya, belum tentu dia ridho. Unsur paksaan. Ya, jadi ada unsur paksaan. Nah, ini yang kita khawatirkan nanti satu ketika terjadi konflik, terjadi cekcok, nah, sang istri mengatakan, memang saya menikah bukan karena saya hanya mengikuti keinginan orang tua. Nah, jadi memang bukan zamannya sekarang ini, bahkan sejak dulu bukan zamannya, sejak diutusnya Nabi, orang tua itu tidak berhak memaksakan anaknya. Yang benar adalah orang tua memberikan arahan, memberikan petunjuk, tetapi dia tidak boleh memaksakan anaknya. Ya. Sebab ini yang dikhawatirkan, salah satu di antara pilar membangun rumah tangga sakinah adalah rasa cinta. Ya, cinta inilah yang menyebabkan seorang wanita itu bisa taat pada suaminya. Ya, kita ini taat pada Rasulullah itu karena kita cinta kepada beliau. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-walud, wanita yang subur, wanita yang memiliki potensi beranak yang banyak. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu di antara tujuan menikah adalah untuk memiliki anak. Anak inilah yang kemudian mengembangkan dan melanjutkan keturunan kita. Coba bayangkan kalau, mohon maaf, kalau ada keluarga yang tidak punya anak, tidak memiliki keturunan, maka ya naudzubillah, ini bisa saja generasinya akan punah dari sisi ini. Ya. Nah, jadi karena itu Nabi SAW memberikan petunjuk di antara wanita yang terbaik adalah yang subur, ya, yang memiliki potensi beranak yang banyak. Tentu ini kan kita bisa melihat dari keturunannya. Ya, kalau dia banyak bersaudara, kita lihat gennya. Kalau banyak bersaudara itu tanda-tanda bahwa wanita itu memiliki keturunan yang subur. Kenapa Nabi SAW menganjurkan kita menikahi wanita yang seperti ini, wanita yang memiliki cinta yang besar kepada suami?
kemudian wanita yang subur, Nabi mengatakan inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Sesungguhnya saya nanti akan berbangga dengan para nabi yang lain karena jumlah umat saya yang banyak. Ya. Kemudian hadis berikutnya, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memilih istri yang ideal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan di dalam silsilah as-sahihah hadis ke-623, Nabi bersabda, alaikum bil abkar, hendaklah kalian menikahi gadis-gadis. Ya, jadi artinya bukan berarti tidak boleh menikahi janda. Ya, tetapi kalau masih ada gadis, kalau masih memungkinkan gadis, dijadikan prioritas. Apa alasan Nabi? Fa innahunna antaku arhaman. Karena gadis itu memiliki potensi banyak keturunannya. Ya. Jadi memiliki potensi subur. Ya. Kalau biasanya janda itu umumnya sudah tua ya, tapi ada juga janda kembang. Ya. Nah, kalau janda yang sudah tua, ini tentu kan makin bertambah umurnya itu biasanya makin sulit melahirkan. Ya. Jadi gadis ini kan ya usia 15 tahun ke atas ya. Mukanya mulai masuk usia balik. Ya. Nah, kemudian wa'adabu afwahan, kata Nabi. Wanita yang gadis itu manis tutur katanya. Ya, jadi bagus dia punya kata-kata. Ya. Kan seorang suami akan terganggu kebahagiaannya kalau istrinya itu cerewet, istrinya itu suka menyakiti hati suami dengan perkataannya. Kemudian alasan yang ketiga, kata Nabi, wa arda bil yasir. Dia akan reda dengan yang sedikit. Artinya dia memiliki potensi sifat qanaah. Qanaah itu dia merasa syukur sekalipun sedikit. Ya. Nah, inilah sementara sebelum kita jeda beberapa kriteria wanita yang ideal yang dijadikan sebagai istri. Dan memilih istri yang ideal ini, sekali lagi kita garis bawahi, ini adalah pilar utama di dalam membangun rumah tangga sakinah. Ya.